أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala rasulina al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam bi sunnati ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taqwan ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin dan karunia Allah kita diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di salah satu rumah Allah. Kita berharap dan berdoa semoga Allah yang Maha Agung dan yang Maha Tinggi berkenan untuk menerima amal ibadah kita kali ini dan amal ibadah kita yang lainnya. Dan semoga Allah memberikan kita kesehatan, keberkahan dalam usia, kemudian kemudahan dalam urusan, dan semoga kita juga diberikan istiqomah sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, kita akan melanjutkan pembahasan materi riba ya, masih di riba ini para jamaah sekalian. Namun sebelum itu para jamaah sekalian, kita perlu menguatkan sisi akidah kita ya. Sebelum kita berbicara masalah muamalah, kita harus menguatkan sisi akidah kita sehingga kita mudah untuk menerima ya hal-hal baru yang mungkin sebenarnya kita tidak tahu. Ya, hal baru ini bisa jadi memudahkan atau bisa jadi agak membatasi gerak kita. Berbeda-beda ya para jamaah sekalian. Ya, semuanya itu karena ilmu itu dinamis para jamaah sekalian, dan kita loyalitasnya hanya kepada Allah dan Rasulnya, tidak kepada perorangan. Ya, sehingga ketika kita memahami hal ini, ya, kalau kita tahu dasarnya akidah yang benar, maka mudah bagi kita untuk melaksanakan. Kalau tidak maka akan susah. Contohnya misalnya para jamaah sekalian, orang yang masih orang yang sudah tahu bahwasanya menyimpan uang di, misalnya kalau dia yakin ya menyimpan uang di bank konvensional itu haram, tetapi dia masih banyak berdalih ya dengan kemudahan transfer dan yang lainnya begitu. Karena intinya tidak ada mau pengorbanan sama sekali untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwasanya orang-orang mungkin yang di masjid ini, mungkin dulu ada ya di masjid ini, kalau kita tanya atau yang sering sholat di masjid ini, dulu mungkin ada orang yang sudah sholat di sini, tapi beliau sudah tidak lagi sholat di sini karena memang Allah sudah utus malaikat maut kepadanya. Ya, orang yang dulu mungkin sekantor dengan kita sekarang sudah tidak ada lagi karena Allah sudah utus malaikat maut kepadanya. Keluarga kita pun sama. Bahkan mungkin kita lihat fotonya di Facebook, di Twitter atau di di media sosial, ada fotonya tapi orangnya sudah tidak ada lagi. Artinya ini kesempatan yang sangat berharga, dan jangan sampai kita demi kesempatan hidup yang singkat ini menghalalkan segala cara, mencari pembenaran untuk hal-hal yang sifatnya sebenarnya tidak benar gitu. Ya. Maka sekali lagi, dan dengan begitu juga kita bisa mudah untuk ikhlas. Nah, para jamaah sekalian azza wa jalla, kita langsung saja. Jadi kita sudah bahas bahwasanya riba itu ada dua macam ya, ada riba dain dan ada riba al-bai'. Ya, kita sudah bahas riba dain dan riba al-bai'. Riba dain itu yang berlaku pada utang piutang, dan riba al-bai' itu yang berlaku pada jual beli.
Ya, riba dain itu para jemaah sekalian yang seperti kita ketahui bersama, seperti orang yang menghutangi 1 juta, kemudian dia syaratkan pengembaliannya 1.200.000, ya, atau tidak disyaratkan di awal, tapi begitu orang yang minjam ini dalam keadaan temponya tiba, dia belum mampu bayar, maka baru dikasih keterangan, kamu mau tambah tempo atau bayar sekarang. Tambah tempo dengan tambahan apa? Dengan tambahan pembayaran utang atau bayar sekarang. Ini seperti riba jahiliyah. Nah, kalau riba bai, riba jual beli, ini sudah kita bahas tentang komoditi riba, ya. Ada emas, perak, gandum bulat, ya. Ini disebut dengan bur atau asyair, ya, gandum panjang. Kemudian ada kurma, ada garam, ya. Kemudian ini nanti ada kaedahnya yang masing-masing itu berbeda, ya. Nanti masalahnya tidak sederhana ketika diperluas. Emas dan perak bukan hanya emas dan perak, tapi emas, perak, dolar, rupiah, euro, dan yang lain. Jadi itu yang menjadi masalah. Kemudian juga kita berpikir para jemaah sekalian, kenapa pengharaman riba itu, ayat pengharaman riba itu kok banyak gitu ya? Kok banyak, kenapa? Ya. Di antara hikmahnya mungkin karena apa? Allah tahu di masa mendatang, ya, manusia itu modelnya banyak juga, ya, model ribanya itu banyak. Tidak sesederhana zaman ketika Al-Quran itu turun, ya. Nah, para jamaah sekalian azanallahu wa iyyakum, kemudian riba ini, tapi sekali lagi kita juga perlu tahu bahwasanya ungkapan kalau semuanya riba, ya, kalau semuanya riba berarti kita tidak bisa bergerak di dunia ini, gitu. Karena misalnya katakan orang kerja di perusahaan juga, katakan payrollnya dari bank konvensional ribawi. Kalau dia jualan juga orang transfer, misalnya orang yang transfer pembelinya dari bank ribawi, bank konvensional ribawi misalnya, atau lembaga keuangan lainnya yang ribawi. Jadi maksudnya gini, kalau kamu suka strict dalam masalah ini, ketat, ya harusnya tidak di sini, tapi di mana? Di hutan, maksudnya gitu. Maksudnya gitu sederhana. Ini juga tidak tepat, ya. Dalam artian, ya, kita kan ingat bahwasanya fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian, ya. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Dalam artian bagaimana? Ya kita berusaha untuk menghindari itu, tapi apa? Tidak juga sampai menjadikan semuanya kita buang semuanya. Misalnya katakan para jamaah sekalian, ada kasus ayam disembelih tanpa basmalah, ya. Kemudian akhirnya udah kita nggak usah makan ayam aja deh seluruhnya gitu. Nah, ini juga tidak tepat begitu ya para jamaah sekalian. Nah, kembali ke teori kita. Nah, para jamaah sekalian, ketika kita bicara gandum, kita akhirnya berbicara dengan masalah beras, ya. Karena beras yang kita konsumsi gitu ya. Akhirnya berefek dalam artian penukaran beras yang kualitas bagus dengan kualitas yang kurang bagus, itu pun tetap harus sama, ya. Kalau enggak jadinya riba. Cuma nanti bertanya-tanya orang nih, apa sih masalahnya, kenapa sih kok riba yang masalah penukaran gandum bagus dengan kualitas gandum yang kurang bagus? Misalnya gandum bagus itu 1 kilo, gandum nggak bagus 2 kilo, nggak boleh. Nah, orang tanya hikmahnya kan, apa masalahnya gitu,
Apa sisi kedolimannya? Padahal harganya sama saja. Kalau dirupiahkan sama misalnya. Atau dibikin dolar sama. Jadi para jamaah sekalian, kita kan tadi sudah bahas ada riba dain, ada riba bai'. Yang utama adalah memang dalam syariat ini riba dain itu yang utama pengharamannya. Ya. Tapi riba al-bai' ini hikmah diharamkannya adalah karena ini menjadi jalan untuk terjadinya riba dain. Riba jual beli ini menjadi jalan terjadinya riba utang piutang. Makanya diharamkan. Kok bisa gitu Muhsin? Ya, gak sederhananya begini para jamaah sekalian. Orang kayak tadi rentenir, rentenir itu bermasalahnya di antara sebabnya adalah apa? Kalau kita analisis menjadi riba jual beli adalah pertukaran uang. Orang jual uang dengan uang. 1 juta ya dibeli dengan 1.200.000. Ini kan sama seperti ya maaf ya. Kurma kualitas bagus misalnya 1 kilo ditukar dengan kurma kualitas nggak bagus 2 kilo. Sama dari sisi itu. Ya. Jadi ini contoh. Kemudian orang ngasih utang piutang juga ada sisi nasiah. Kenapa sih kok dilarang tukar beras 1 kilo Rajo Lele dengan pandan wangi harus on the spot saat itu juga? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh ditunda gitu? Misalnya Rajo Lele sekarang, besok baru dikasih apa? Pandan wangi. Pada sama-sama 1 kilo nih, nggak ada masalah dari sisi apa berat. Tapi dari sisi masa ini bermasalah. Dari sisi masa ini bermasalah. Harusnya apa? Saat itu juga. Karena apa? Orang Arab jahiliyah dulu juga sama. Modelnya utang piutang. Utang piutang kan apa? Pertukaran uang dengan uang, tapi satunya sekarang, satunya nanti. Nah, maka riba utang piutang ini diharamkan memang datnya. Riba jual beli diharamkan karena ini menjadi jalan menuju riba utang piutang. Ya. Jadi begitu ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka pada masalah azanallahu yakum, ya kalau kita membiasakan diri dengan riba yang jual beli ini, ya 6 komoditi riba ini dan turunannya, ya maka apa? Khawatir kita akan terjatuh ke dalam riba utang piutang, begitu, ya utang piutang. Bahkan kalau kita melihat ceritanya nih para jamaah sekalian, kami bacakan ya. Orang Arab dahulu itu, ya dalam suatu riwayat, ini satu riwayat ya. Kami bacakan dalam ini disebutkan oleh Imam At-Tabari berkenaan dengan firman Allah la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa, jangan kalian makan riba yang berlipat-lipat. Ada jangan kalian makan riba yang berlipat-lipat. Ayatnya ini nomor Al-Imran 130 ya. Al-Imran 130. Nah, di sini penafsiran Imam At-Tabari ya. Ibnu Zaid menyampaikan ya bahwasanya bapakku berkata, sesungguhnya riba di masa jahiliyah itu adalah dilaksanakan dengan basis melipat gandakan. Dan basisnya adalah umur. Ya. Maksudnya, kelebihan utang oleh seorang laki-laki yang diterima saat jatuh tempo pembayaran, dia berkata kepada orang yang diutangi, kamu lunasi sekarang atau kamu berikan tambahan kepadaku. Jika ia sanggup melunasi, maka dilunasi. Namun bila dilakukan pengubahan tempo pelunasan dengan menambah tahun pelunasan berupa tahun berikutnya. Nah, ini baru poinnya. Bila utangnya berupa unta bintu makhot, maka ia harus mengembalikan utangnya berupa bintu labun di tahun kedua. Bila utang berupa unta hiqqah, maka dikembalikan berupa jaz'ah. Kemudian dikalikan 4. Maksudnya gini. Dulu, ya, biasa tuh orang utang unta gitu ya. Utangnya unta. Utangnya unta, katakan utangnya itu unta yang usia setahun. Ya. Oke.
datang masanya untuk pembayaran utang. Tempo jatuh. Ya. Pemberi utang datang kepada orang yang berhutang. Ini kamu mau bayar sekarang atau nambah tempo? Ya. Kalau nambah tempo berarti apa? Kamu nanti bayar dengan unta yang usianya 2 tahun. Jelas lebih mahal. Padahal unta itu nggak masuk komoditi riba ya. Unta tidak masuk komoditi riba. Unta tidak masuk yang 6 tadi. Jadi itu asalnya, para jemaah sekalian. Ya. Tapi kemudian pertanyaannya, apa urusan Allah dengan manusia? Jadi sebenarnya Allah juga nggak terlalu, maksudnya dalam secara syariat kalau kita melihat hadis Nabi SAW, seandainya manusia itu berkumpul di satu tempat, kemudian mereka itu hatinya adalah seperti hati orang paling kejam di muka bumi, maka itu tidak akan mengurangi apa? Tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sama sekali. Jadi sebenarnya Allah nggak penting, terserah mau manusia mau pakai riba, kayak apa, terserah sebenarnya, nggak butuh sama sekali. Tapi ini demi apa? Demi kemaslahatan manusia itu sendiri sebenarnya. Allah itu ingin kehidupan manusia teratur, tidak ada kekejaman, tidak ada kedoliman. Ya. Maka Allah bikin aturan seperti itu. Ya. Tapi kalau kepentingan Allah nggak ada kepentingan sama sekali, karena nggak berkurang sama sekali, nggak ada urusannya gitu. Manusia rusak atau apa nggak ada urusannya. Para jamaah sekalian, coba kita lihat kalau lihat YouTube, bumi itu kan kecil dibandingkan planet lain di tata surya kita aja kecil. Dibandingkan galaksi kecil lagi. Kita berada di galaksi Bima Sakti, nanti ada galaksi Andromeda. Itu pun bukan seluruh alam, masih ada galaksi banyak yang lebih besar. Bumi itu kecil, kalau Allah hancurkan sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Apalagi manusia kecil sekali. Tapi kesombongannya minta ampun. Ya, liberalisme dan yang lainnya. Ya, melawan Allah dengan apa? Membolehkan maaf ya. LGBTQ plus dan lain-lainnya. Orang nekat nantang Allah dengan apa? Mengatakan lebih baik nggak punya anak dalam hidup. Terang-terangan dia begitu. Betul-betul tidak masuk akal, tidak logis mereka berpikir. Karena mereka hidup di bumi yang bumi ini sangat kecil di alam semesta. Sangat-sangat kecil. Makanya ada ilmuwan mengatakan kalau bintang itu dihitung, itu pasir di pantai itu masih lebih banyak bintang dibanding pasir di pantai seluruh dunia. Padahal bintang itu besar. Matahari itu bintang. Perbandingan bumi dengan matahari jauh. Tapi manusia itu banyak apa? Banyak modelnya, banyak akalnya, banyak apa? Hilahnya, rekayasanya. Menentang Allah itu apa? Terang-terang tidak peduli. Ya. Tapi Allah nggak butuh sama sekali. Ya. Nggak butuh dengan kebaikan manusia itu sendiri. Allah nggak butuh sebenarnya. Kalau kita baik, in ahsantum li anfusikum kata Allah. Kalau kalian baik buat diri kalian sendiri, kan gitu. Wa in asatum fala kata Allah. Kalau kalian buruk ya buruk buat kalian sendiri. Terserah mau utang apa? Pakai kredit ribawi motor, terserah. Saya sulit musim sekarang. Kalau nggak kredit pakai riba gimana punya motor? Silakan, nggak ada masalah. Allah juga nggak butuh, gitu. Ya, kalau nggak punya mobil sampai kapan? Kalau nggak rumah pakai kredit sampai kapan punya rumah? Ya silakan aja. Gitu. Kredit ribawi, terserah. Gitu. Nggak butuh sama sekali Allah juga. Ya. Jadi para jamaah sekalian, itu kan alasan manusia. Ya. Jadi sering begitu. Ya. Artinya apa? Ya, namanya hidup itu pasti ada kesulitan. Orang sholat aja kan susah para jamaah sekalian. Capek dari rumah jalan, wudu, dingin wudu. Karena surga itu harus dibayar. Surga itu harus dibayar. Maunya enak, ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya itu, ya silakan aja kalau teori seperti itu. Tapi ya enggak logis. Elon Musk saja yang untuk dunia dia harus tidur di kantor. Orang terkaya di dunia kadang-kadang ya dulu ya terkaya, sekarang turun dia. Dulu sampai tidur di kantor untuk kerja. Orang dapat dunia itu juga harus dengan kerja. Akhirat masa lebih murah? Enggak logis sama sekali. Tapi maunya enak, pokoknya saya mau ya begini, mau riba mau enggak itu urusan belakangan. Kan gitu. Maka poinnya di situ. Ya. Tapi bukan berarti kita nggak cari solusi, kita cari solusi. Bukan berarti stuck, oh semuanya haram pun dihindari, kemudian nggak cari solusi. Enggak, kita cari solusi. Cuma jangan buru-buru apa, sebelum cari udah klaim kalau gini semua mah susah amat. Belum dia cari, belum dia tanya. Itu kan masalah. Masalah. Maka sekali lagi para jamaah sekalian, maka kita harus tahu itu filosofi itu harus kita yakini. Kalau kita nggak punya filosofi itu jadinya apa? Islam ini ribet. Makanya orang ketika masuk Islam ditanya,
Apa kamu siap masuk Islam? Sholat 5 waktu setiap hari. Padahal biasanya cuma misalnya sebulan sekali atau sepekan sekali. Ya. Padahal itu juga demi manusia juga gitu ya. Sholat juga demi manusia. Kan gitu. Kalau orang nggak ingat sholat para jamaah sekalian itu, ada artis punya segala itu bunuh diri. Nggak ingat Tuhan, nggak diingatkan dengan hakikat kehidupan. Misalnya. Nah, kembali ke pembahasan kita. Jadi ini sebutkan Imam At-Tabari ya. Dulu itu pengharamannya berkenaan dengan unta malahan ya. Nah, kembali ke pembahasan kita. Jadi secara umum ada dua jenis ya, dua kelompok besar masalah komoditi riba, yaitu kelompok emas dan perak. Yang kedua adalah kelompok makanan, ya, gandum bulat, kurma, garam dan gandum panjang. Nah, ada kaidah nih ya dalam riba jual beli. Yang pertama adalah menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis, seperti emas tukar dengan emas, kemudian mata uang rupiah dengan rupiah, maka butuh dua syarat, yaitu ukurannya harus sama dan serah terimanya harus tunai. Ini kaidah yang pertama ya dalam riba jual beli. Jadi menukar harta riba, yang komoditi riba yang 6 tadi, kalau jenisnya sama, emas dengan emas, perak dengan perak, ya, uang dengan uang, yang uang rupiah dengan rupiah maksud kami ya, maka disyaratkan dua, yaitu ukurannya harus sama, kemudian serah terimanya harus tunai. Yang kedua, menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis, tapi satu kelompok, ya, menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis tapi satu kelompok, seperti menukar kurma dengan gandum, menukar emas dengan perak, maka syaratnya hanya satu, yaitu harus cash, ya, harus cash. Yang ketiga, menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis dan tidak satu kelompok, seperti menukar kurma dengan emas atau menukar beras dengan uang rupiah, maka tidak wajib cash dan tidak wajib sama. Ya. Yang keempat, menukar harta riba dengan yang bukan harta riba, ya, menukar harta, maksudnya komoditi non riba dan komoditi non riba yang lain, seperti menukar mobil dengan uang menukar mobil dengan rumah atau yang lain, maka ini jelas juga sama ya, syaratnya tidak wajib sama ukurannya dan tidak wajib cash. Yang kelima, menukar harta riba dengan yang bukan riba, seperti mobil dengan uang, rumah dengan dolar, maka juga sama, tidak wajib ukurannya sama dan tidak wajib cash. Itu mungkin para jamaah sudah paham, makanya kami percepat. Ya. Cuma nanti jadi gini, yang kami mungkin agak pertanyakan, kami tidak pakai istilah-istilah yang modern, khawatir nanti mungkin salah paham. Contohnya gini para jamaah sekalian, kredit, berarti kredit motor itu boleh, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika ada denda keterlambatan. Kemudian, ini ada juga masalah nih, lembaga keuangan misalnya mensyaratkan harus ada DP, padahal barangnya belum dimiliki oleh lembaga keuangan itu. Ini juga jadi masalah. Ya. Jadi minta DP. DP-nya dulu, padahal dia belum punya itu barangnya yang akan dijual kepada nasabah. Ini juga jadi masalah. DP itu kalau sudah apa? Sudah ada barang yang dimiliki gitu ya oleh si lembaga keuangan. Ya idealnya begitu. Ini untuk menghindari apa para jamaah sekalian? Menghindari ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab. Ya, ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab. Ya ada kasus misalnya para jamaah sekalian, ada orang dari Surabaya, penjualnya di Surabaya, jual material, kemudian dinaikkan ke truk, ya, diantar ke luar Surabaya. Di perjalanan ternyata apa? Ternyata truknya kecelakaan. Nah, truknya kecelakaan. Si pembeli belum bayar ini. Nah, siapa yang akan bayar kira-kira?
Siapa yang bertanggung jawab? Penjual kah? Ataukah pembeli yang harus bayar? Barangnya sudah nggak tahu kemana. Karena kecelakaan tuh truk. Ini kisah nyata. Makanya Allah mengharamkan itu, misalnya jangan kau jual, Nabi mengatakan jangan kau jual barang yang belum menjadi milikmu. Ini kaidah ya. Kemudian Nabi juga memberikan arahan, jangan para penjual itu menjual barangnya, ya diambil dari orang lain sebelum dia pindahkan barang itu ke rumah mereka. Jadi ada hikmahnya seperti ini. Kalau nggak jelas ini siapa yang akan bertanggung jawab. Ya. Orang beli di toko, ya disuruh beli toko, nanti aja deh saya bawa barangnya, masih di situ barangnya. Kemudian barang masih di situ dibayar nih sama pembeli, oleh pembeli ini dijual lagi ke pembeli yang lain. Ya, belum dipindahkan barang itu, masih toko. Tokonya kebakaran. Nah, siapa yang bertanggung jawab ini? Nah, Allah ingin menutup itu sebenarnya, celah-celah itu, tapi kadang orang nggak paham, mikirnya maunya apa? Untung sebesar-besarnya, resiko sekecil-kecilnya, kerugian sekecil, itu teori ekonomi itu. Orang itu mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dengan untung sebesar-besarnya itu kayak gitu tuh. Kan dia untung kan, pembeli ini kan untung dia. Ngapain saya pindahin ke rumah, ngapain saya keluarkan, nanti saya ada villa gitu untuk tukang becak bawain. Ya. Mending langsung aja saya jual ke yang lain. Nanti orangnya itu, si pembeli yang kedua langsung aja ambil dari tokonya. Nah, kan gitu kan. Tapi kan itu di dalam syariat, tapi segala sesuatu kan cuan, yang penting cuan gitu. Ya. Tapi akhirnya kalau terjadi masalah, siapa yang bertanggung jawab nih? Bingung. Kan? Jadi ketika ada masalah baru datang, gimana nih Ustaz hukumnya? Kemarin gimana tuh? Harusnya kan bertanya dulu ya, sebelum bertindak. Maka Imam Syafi'i itu kan mengatakan, ya kalau orang itu dia tidak berilmu, sengaja tidak mau berilmu ya, sengaja tidak mau berilmu, kemudian dia mengamalkan dan dia salah, maka dosanya 2 kata beliau. Bahkan kalaupun benar yang dia lakukan itu masih dosa 1 karena nggak mau berilmu. Katanya, jadi coba merujuk ke Imam Syafi'i ini bagi orang-orang yang nggak mau belajar, tujuannya khawatir banyak larangan itu. Ya, kena dengan Imam Syafi'i, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya. Maka ini jadi masalah para jamaah sekalian. Ya. Nah tadi kalau seperti itu gimana kasusnya tuh? Gimana penyelesaiannya para jamaah kira-kira? Truk tadi tuh kecelakaan. Gimana, siapa yang bayar kira-kira? Gimana kira-kira? Ada yang punya usul? Diikhlasin. Duit mah nggak kenal saudara, apalagi orang lain. Jadi di sini lihat nanti kasusnya. Kalau supirnya adalah supir pembeli, berarti yang bertanggung jawab ya pembeli. Tetap bayar dia. Kecelakaan itu urusan lain. Kalau supirnya supir penjual, nah pembeli nggak bisa bayar. Apa? Bukan orang dia. Itu teorinya. Fikih ya namanya. Fikih itu kan orang perlu belajar. Ada pertanyaan nggak perjamaah? DP. Kalau belum dia miliki ya. Ah. 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 Nggak boleh. Jadi caranya gimana supaya boleh? Caranya adalah sifatnya pesan namanya. Oke. Deal itu berarti akad. Kalau pesan itu dia belum akad. Pesan itu belum akad. Pesan itu belum akad. Deal itu akad. Akad itu mengikat. Ini saya ulang ya. Nggak tahu nih tarjamah mau ya semoga ingat ya. Akad itu ada 3 macam sebenarnya. Ada akad yang mengikat 2 belah pihak. Ada akad yang mengikat 1 pihak. Ada akad yang tidak mengikat dua-duanya. Ya.
Ada akad yang mengikat dua pihak, ada akad yang hanya mengikat satu pihak, dan ada akad yang tidak mengikat dua pihak. Contoh akad yang mengikat dua belah pihak adalah jual beli, sewa menyewa, ya. Kemudian semua hal yang banyak yang komersial ya. Kemudian akad yang mengikat satu pihak saja, misalnya adalah rohen. Rohen itu apa ya? Gadai, gitu. Gadai. Hanya mengikat pihak yang berhutang, tapi tidak mengikat pihak yang memberi hutang. Kemudian ada akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, yaitu contohnya adalah musyarakah, berkongsi dalam bisnis. Itu misalnya satu pihak merasa saya pengen berhenti nih, ya udah berhenti aja, ya berhenti aja, karena nggak mengikat. Kalau jual beli itu mengikat, nggak boleh orang membatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, ya. Tanpa persetujuan pihak lain. Nah, kembali ke pertanyaan. Pesen itu beda dengan akad-akad yang jual beli, itu akad yang mengikat kedua belah pihak. Tidak bisa membatalkan secara pihak. Sekarang gini, kalau misalnya ini 15 juta, tapi mungkin kalau saya nanti sudah beli nih barang, kemudian dia batalkan, nah gimana, saya rugi dong. Makanya caranya gimana? Antum ngomong ke pihak penjual besinya, misalnya. Saya beli, tapi saya minta waktu untuk 3 hari. Kalau misalnya saya mendapatkan pembayaran dari, jadi nih deal nih si konsumen ini, ya saya bayar. Kalau nggak jadi ya, istilahnya 3 hari, masih ada waktu 3 hari, maka saya batalkan. Nah, itu kalau penjual besinya mau, kalau penjual besinya mau tuh, nanti kita bahas lagi kalau nggak mau ya. Kalau penjual besinya mau, ya alhamdulillah. Jadi kita ada waktu 3 hari barang itu. Jadi barang itu udah milik kita keluarkan dari gudang. Kemudian baru kita minta DP. Ya, minta DP. Kalau sekalian gimana musim semuanya? Boleh juga dilunasi. Ya, nggak ada masalah. Karena kita sudah punya barangnya. Ya, dan sudah kita pindahkan dari si penjual besi yang pertama itu. Nah, kalau nggak mau gimana musim? Si penjual besi nggak mau tuh, dia dikembalikan dalam waktu 3 hari kalau misalnya nggak jadi. Ya, gimana caranya? Jadi antara caranya apa? Uang ini belum deal nih. Uang ini apa? DP ini bukan DP, dia itu simpen, ya, nitip itu boleh diambil ya, nitip ya. Kita pegang ya, tapi ini uang nitip ya. Nanti saya beli dulu, baru nanti sudah saya beli nih barang, ya. Beli dari penjual besi itu nggak harus cash ya, bisa utang, nggak ada masalah juga. Nggak, beli itu nggak harus cash, ya. Tadi tukang kanopi beli dari penjual besi, itu nggak harus cash, ya, nggak harus cash. Bisa utang, bayarnya nanti 1 bulan lagi, ya udah barangnya bawakan, udah langganan, ya, nggak ada masalah. Nah, ketika baru deal, ya, uang yang dipegang oleh antum ini menjadi DP, gitu, ini DP, ya. Maksudnya gimana Musin? Intinya adalah jangan sampai kita ini hanya perantara modal ludah, modal suara, nggak mau risiko sama sekali. Itu orang jahat. Orang mau untung tapi nggak mau rugi, itu orang jahat. Orang jahat. Paling tidak kita itu ada apa? Modal apa yang akan kita jaminkan? Apa yang kita siap untuk risiko itu apa? Itu maksudnya. Kalau orang saya mau DP tapi saya bukan punya barang jadi sekarang kan lewat aja tuh. Saya dapat untung, uang sana, barang sono, saya perantara, ya, gitu. Nah, itu tidak tepat, gitu ya. Kenapa? Ya, kalau orang semuanya begitu, akhirnya nggak ada yang menerima risiko, susah juga jadinya. Ya. Jadi intinya adalah bukan berarti kita harus rugi, nggak. Maksudnya adalah paling tidak ada yang kita ini ada sesuatu yang kita berikan gitu. Sesuatu yang kita berikan. Ya. Tujuannya apa? Artinya
Ya harapannya sama-sama itu sharing resiko tuh begitu. Kalau nggak percaya nih, Lehman Brothers misalnya, kita tahu kasus Lehman Brothers itu kan, kasus apa namanya, penjualan properti di Amerika itu yang tahun 2008. Itu kan efek domino kan, orang kan gitu rata-rata tuh kan, ya bahkan mungkin di Indonesia ada lembaga keuangan yang naruh uangnya di Amerika sana. Ya, karena di Indonesia kalau ditaruh di BI mungkin bunganya sedikit, kalau dikreditkan juga risiko tinggi. Ya taruh aja di Amerika dengan suku bunga yang jelas gitu ya. Orang mau riba itu kan maunya apa? Maunya untung tapi nggak mau rugi gitu kan. Yang mau riba itu kan dia naruh duit, ya duit saya dijamin dan saya dapat untung, tapi saya nggak akan kena rugi sama sekali. Duit saya balik, dapat apa? Bunga. Akhirnya apa? Apa hukum kan? Efek domino. Ya, ketika para pembeli properti di Amerika nggak mau membayar, ya karena mereka itu yang penting target para marketer itu apa di sana? Ya pokoknya jual aja properti ini, mau yang layak qualified atau enggak, pokoknya jual apa laku kan. Misalnya closingnya banyak ya sudah untungnya besar gitu ya, masuk ke kantong dia. Akhirnya ketika mereka nggak bayar, efeknya kemana-mana ya, ya. Kredit macet, otomatis si lembaga keuangan yang di Amerika nggak mampu bayar bunga kepada para orang yang nasabahnya yang dari Indonesia, dari keuangan itu. Nah intinya pada jamaah sekalian, jadi nggak apa-apa Pak, nggak masalah seperti itu, tapi modelnya mungkin sebenarnya begitu. Sebenarnya adalah nitip ya, nitip uangnya itu, kemudian ketika barang datang itu Bapak bisa nelpon, ini sudah datang ya barang ya, berarti kita apa namanya akad, berarti nggak boleh dibatalin tuh kalau akad tuh, ya nggak boleh dibatalin kalau udah akad, ya secara sepihak nggak boleh dibatalin, kan gitu. Beda dengan pesan tadi itu. Sama juga ini masalah dropshipper juga sama nanti kemana-mana. Jadi orang dia jualan gitu, apakah dia punya barangnya atau enggak gitu. Tapi kalau orang naruh saja spek di halaman page dia ya, di page dia, kemudian dia apa namanya sifatnya apa, belum deal, orang itu transfer itu belum deal. Ya. Meskipun ada Ustadz mengatakan boleh dalam pakai kaidah salam namanya. Kaidah salam tuh gini, kaidah salam itu adalah, tapi masalahnya harus cash. Orang mau nggak tuh dia bayar cash duluan sebelum barang. Jadi orang tuh boleh jual barang yang belum dia miliki, tapi si pembeli harus bayar cash dulu. Nah itu mau nggak tuh? Kalau DP kan beda, DP itu kan sebagian. DP itu kan sebagian. Beda kalau cash misalnya jenengan Pak ya, ada pembeli jenengan nggak punya barang, antum nggak punya barang, tapi dia mau bayar cash di awal, oh itu nggak ada masalah sama sekali. Meskipun nggak punya barang nggak ada masalah. Ini menurut salah satu strategi namanya jual beli salam namanya. Dikaitkan dengan jual beli salam. Tapi kan pembeli mana mau lu cash belum jadi juga. Kan gitu kan. Mereka juga nggak mau risiko, pembeli juga. Nah, yang boleh sebagian itu namanya jual beli istisna namanya. Boleh bayar sebagian. Makanya properti itu boleh tuh bayar kan cash keras misalnya. Tahap pertama sekian. Barangnya belum ada nggak apa-apa, nggak masalah. Karena properti itu apa? Dibangun dari nol, dirakit namanya. Nah, istisna itu gak ada masalah tuh pakai DP meskipun belum ada barangnya, tanahnya belum dibeli juga sama developer, semennya belum dibeli, itu gak ada masalah. Kalau apa namanya modelnya itu adalah dirakit. Nah jenengan ini apa? Kalau jual belinya dirakit boleh, barang dirakit. Kalau dirakit loh ya istisna namanya. Orang mobil tuh mobil kan di misalnya inden, ya nggak tahu indennya gara-gara cash atau dia karena kalau beda kalau kasusnya sebenarnya barangnya ada tapi nggak mau dijual kalau nggak kredit misalnya, nah, itu masalah lain tuh. Ya. Barangnya ada nggak dijual kecuali kepada orang yang mau kredit. Kalau barang cash inden dia kan gitu. Kalau mau bayar cash dia harus inden. Nah, ini itu masalah lain. Ya. Tapi kalau misalnya intinya adalah beda antara yang sudah jadi sama yang dirakit ya pada sekalian. Jadi intinya kalau beliau tadi modelnya adalah istisna, barangnya itu memang dirakit, maka nggak apa-apa. Belum ada barang nggak apa-apa karena modelnya apa? Dia istisna jenisnya. Ya. Sama seperti makanan juga. Orang pesan makanan, dia belum ada makanan di DP dulu. Nanti kan dibikin apa? Makanan misal tumpeng itu kan dibikin tuh kan.
Ya. Nah, itu beda. Tapi barang yang sudah jadi, itu yang tidak dirakit itu harus apa? Ya, antara barangnya dulu atau uangnya dulu yang cash, ya, atau nanti seperti tadi itu, kalau mau DP sifatnya nyimpen dulu. Masih ingat nggak? Ingat ya? Gimana caranya? Gimana skenarionya? Ya, bagus, Masya Allah. Gimana tadi pertanyaan Pak? Ya, kan? Halmat saya nggak tahu sistemnya kayak apa. Halmat saya nggak paham. Gimana sistemnya tuh? Iya, betul. Syarikat. Ya. Iya, namanya syarikatul abdan. Syarikat itu ada banyak. Ada syarikatul inan, syarikatul wujuh, syarikatul abdan, syarikatul mufawadah. Ya. Jadi kongsi bisnis itu modelnya banyak. Kayak tadi itu adalah kongsi dengan badan. Modalnya nggak ada badannya aja. Ya. Misalnya gini, saya sederhanakan. Kuli panggul misalnya. Kuli panggul ada 5. Pokoknya kita sepakat ya. Kita sepakat nanti sore hari kan dinasnya sama nih. Jam 7 mulainya. Kuli panggul di stasiun misalnya ya. Jam 5 nih. Apa jam 7 maaf. 5 berlima. Nanti hasilnya bagi rata. Hasilnya bagi rata. Ya boleh-boleh saja. Nggak ada masalah gitu. Nah, kalau ke MLM ini agak lebih lebih nggak sesederhana itu, complicated, lebih complicated ya MLM itu. Karena nanti dilihat nih ya dari sisi sekarang upline sama downline itu gimana, yang didapatkan seberapa, orang itu benar-benar beli barang nggak, ataukah memang dia itu beli menjual perekrutan misal. Ya, maka saya coba nanti cek dulu ya, hal saya nggak paham ya, saya nggak saya nggak tahu apa jenisnya, jadi saya nggak bisa berkomentar. Tapi intinya kalau MLM juga tadi dikatakan oleh guru kita ya Ustaz Ami, tentunya kita juga mungkin kita perlu cek lagi ya lebih mendetail ya, maksudnya beliau apakah sesederhana itu ataukah MLM yang benar-benar sekarang ini seperti itu. Memang intinya adalah masalah fikih itu masalah yang sifatnya lebih fleksibel dibanding ibadah ya, karena ibadah itu kan agak strict dibanding fikih muamalah maksud kami ya, fikih muamalah maksud kami itu lebih banyak pendapat, lebih fleksibel. Makanya kan kita kalau menguatkan sesuatu, kalau kita yakin kita boleh bersumpah, tapi kalau kita nggak yakin kita katakan misalnya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan yang kuat ini. Contoh Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu kan bersepakat. Udah isya dulu ya, adzan dulu. Iya, ini ada keterangan ya ini dari Syekh Dr. Abdullah bin Nasir As-Sulmi berkenaan dengan MLM. Ada 3 syarat kalau mau MLM itu halal ya. Ada 3 syarat kalau mau MLM itu halal. Yang pertama, orang yang ingin memasarkan produk tidak diharuskan untuk membeli produk tersebut. Jadi ini syarat pertama. Kalau mau MLM itu halal, yaitu orang yang ingin memasarkan produk tidak diharuskan untuk membeli produk tersebut. Yang kedua, harga produk yang dipasarkan dengan MLM itu tidak boleh lebih mahal dari harga yang wajar untuk produk sejenis. Tidak boleh lebih mahal.
Jadi yang kedua, harga produk yang dipasarkan dengan MLM, sistem MLM itu tidak boleh lebih mahal daripada harga yang wajar untuk produk sejenis. Dan yang ketiga, orang yang ingin memasarkan produk tersebut tidak disyaratkan harus membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi anggota. Orang yang ingin memasarkan produk tersebut tidak disyaratkan harus membayar sejumlah uang tertentu untuk menjadi anggota. Ini salah satu pendapat dari Dr. Abdullah bin Nasir ya. Jadi ini kalau mau MLM halal ya, MLM halal beliau mensyaratkan seperti itu. Meskipun ini agak susah ya. Ini agak susah gitu ya. Ya, bahkan mungkin gimana caranya seperti itu. Karena kan untuk membayar upline dan downline itu kan dari harga barang yang dinaikkan gitu ya. Nah, ini agak susahnya di situ ya. Baik, ada pertanyaan lain? Iya, mulai duluan. Ya, mangga, ambil, fadhal. Iya. Hmm. Iya. Kalau mau aman, nggak apa-apa, diutangi, tapi kita utangi emas, bukan uang. Kamu utang butuh berapa? 10 juta katakan. Oh ya, bentar. Ya, kita beli. Saya mau ngutanginya emas, kamu mau nggak? Nanti bayarnya emas juga. Mau nggak kamu? Nggak apa deh, nanti saya jual lagi. Nggak apa-apa. Jadi kita beli ke toko emas, beli emas, baru kita kasih emas tuh ke dia. Jadi berapa tahun pun akan pakai emas itu ukurannya, nggak ada masalah. Dan kita nggak akan kena nggak rugi inflasi ya. Inflasi kalau 10% sih kayaknya enggak sih tahun kemarin sih enggak 10% ya. Paling ada 5, kecuali kalau dalam keadaan krisis tertentu ya. Tertentu. Tapi intinya kalau mau aman, orang yang mau meminjam ini mau nggak tergerus oleh inflasi uangnya, ya pinjami emas saja. Pinjami dalam bentuk emas, bukan uang. Tapi kan sama aja Muhsin, nggak beda soalnya nanti. Ya. Jadi ini tujuannya apa? Kayak tadi tuh, untuk menghindari jalan menuju riba utang piutang. Ya, utang piutang. Ya. Ya, betul. Ya. Yang kira-kira apa? Yang kira-kira yang kira-kira nggak lebih murah, misalnya batangan atau gimana? Kalau misalnya, tapi kan saya kata si peminjamnya yang mau pinjam, rugi dong saya. Nanti saya saya jual lagi lebih murah. Ya kalau kamu mau pinjam uang, saya yang rugi. Bilang aja gitu. Gitu. Saya kena inflasi bertahun-tahun, nah gitu aja. Ya. Karena sebenarnya gini ya, utang piutang itu akadnya sebenarnya akadnya adalah akad sosial, bukan akad komersial. Akad itu ada dua pembagian. Akad sosial sama akad komersial. Akad sosial itu ya berarti sebenarnya tolong menolong itu sebenarnya ya. Maka orang nggak boleh ambil untung itu karena itu bukan akad komersial, itu akad sosial sebenarnya. Ya. Tapi kita kalau nggak mau rugi juga boleh aja, nggak masalah. Kalau kita ngutangin kena inflasi, tergerus oleh inflasi, ya sudah kita utangin emas. Makanya juga kalau arisan emas, ya jangan store uang, store-nya emas juga. Kecuali nitip beli emas itu lagi ya. Ya. Agak jelimet ya. Kayak berkelok-kelok gitu jalannya fikih nih. Jadi gitu Ami ya, kira-kira ya. Oh enggak, Allah. Gadai kenapa? Iya, heeh. Ya, terima kasih. Jadi gadai gini maksudnya, bukan pegadaian ya. Gadai itu eh saya utang ke antum duit, ya. Kemudian antum bilang ke ana, Muksin, saya nggak percaya sama kamu, saya minta jaminan. Ya udah saya kasih sertifikat rumah. Antum pegang kan sertifikat rumah, ya. Antum yang punya uang, saya dapat uang, antum pegang sertifikat rumah. Nah. Kemudian
Kalau misalnya, apa maksud mengikat? Jadi anak nggak boleh, tarik lagi deh jaminannya, nggak bisa. Tapi kalau antum menyerahkan udah muhsin, nggak usah pakai jaminan, nah itu boleh. Nggak mengikat antum selaku pemberi pinjaman, tapi mengikat anak selaku orang yang pinjam. Bisa dipahami nggak? Atau kurang jelas? Nggak jelas. Jadi mengikat anak dalam artian anak tidak boleh membatalkan pemberian jaminan ini ke antum. Tapi antum boleh membatalkan, udah deh, maksudnya nggak usah deh, nggak usah pakai gadai. Saya percaya sama kamu misalnya. Tiba-tiba antum berubah pikiran itu, ya nggak apa-apa juga. Nggak harus, jangan, saya nggak mau, pokoknya harus pegang surat. Nah itu nggak bisa, karena apa? Karena antum ya berhak untuk membatalkan akad gadai itu. Seperti itu. Itu mah. Iya, seperti jaminan itu saja. Bukan pegadaian. Gimana? Disekolahkan sama dia. Ya, wallahu ta'ala alam ya. Jadi Allah ta'ala alam. Jadi tidak bisa begitu ya. Sama seperti orang di gadai. Apa? Enggak, karena ini beda kasusnya. Kasusnya nanti kalau itu dibolehkan nanti orang, karena ini milik bersama, tetap milik saya sebenarnya. Cuma saya nggak bisa make gara-gara terikat oleh antum. Ya, bebas itu bukan berarti bebas dalam artian apa? Dalam artian sebebasnya. Kalau misalnya antum pakai lagi, katakan, ya berarti itu bisa jadi akan mengurangi. Contoh gini, sederhana. Misalnya di sebagian daerah orang utang di jaminannya adalah sawah. Sawah ya. Oke. Sawah. Sawah digarap nih sama si pemberi hutang. Ya. Boleh dipakai sawah ini, tapi akan mengurangi hutangnya. Disewa. Modalnya sewa, berarti dihitung berapa tahun dia pakai sama dia. Bisa jadi utangnya udah lunas dan dikembalikan dalam keadaan apa? Dia nggak bayar sama sekali. Hasil panen? Enggak, karena sewa. Ya, sewa. Gitu. Jadi hasil panennya si pemberi pinjaman boleh diambil. Jadi akad bertumpuk. Kalau seperti yang tadi Tuhan sampaikan, kalau misalnya saya rumah muhsin, ya silakan aja pakai. Mau misalnya katakan dibikin dibikin kos-kosan misalnya, ya pakai. Tapi nanti setelah itu selesai ya berarti kembalikan lagi ke saya. Uang yang antum dapatkan itu dari rumah itu katakan, ya, kemudian antum gunakan untuk dijadikan kos-kosan atau disewakan lagi ke orang, itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau disekolahkan itu beda karena masih ada kepemilikan saya gitu. Ya. Kalau disekolahkan lagi gimana muhsin? Ya boleh saja, tapi atas persetujuan saya nanti apa? Bisa jadi ya itu akan mengurangi utang kalau penggunaannya seperti itu. Ya. Ada yang lain? Ya, enggak, silakan. Apa ya? Silakan coba, bentar. Oh gitu. Oh ya. Ya. Ya, oke. Jadi enggak sih, BPKB sih enggak wajib. Wallahu ta'ala alam ya. Jadi misalnya memang BPKB harus ditahan supaya orang bayar sampai selesai. Jaminan. Nanti kalau enggak gitu dia lari. Kabur. BPKB memang harus sah-sah aja sebagai jaminan. Jadi ya harus. Jadi boleh, jadi ditahan. Jadi masalah gini, misalnya saya mau kredit ke lembaga keuangan misalnya. Ya, kemudian saya mau kredit motor. Oke, enggak masalah. Nggak ada misalnya katakan syar'i, kemudian dia pegang itu, mungkin saya nggak ngasih dulu ya, nggak ngasih BPKB ya, ya udah nggak apa-apa, nanti kamu lolos baru saya kasih, nggak apa-apa, bukan riba, nggak ada masalah, jadi dijaminkan itu nggak masalah. Kenapa? Apa?
Oh iya, iya, iya masuk situ. Jadi mengikat satu pihak kan gitu. Jadi orang utang itu ya kan ini kan utang, saya kan utang nih. Beliau katakan atau saya utang ke lembaga tadi kan saya utang dan orang yang memberi utang mensyaratkan apa? Harus ada apa namanya? Harus ada jaminan. Kalau enggak saya rugi gitu. Kalau kamu lari rugi, ya enggak apa-apa. Mau jaminannya BPKB atau jaminan surat tanah, ya boleh saja, enggak ada masalah. Jaminan ya. Kan gitu. Yang penting bukan istri misalnya. Kalau saya talak misalnya buat kamu yang nggak bisa gitu kan. Kalau orang boleh saya misalnya orang lain orang kedua saya yang jamin Muhsin kalau dia lari saya akan bayar itu juga boleh. Ya, itu juga boleh. Maka orang yang memberi hutang memang harus mengamankan asetnya dengan cara apa minta jaminan mau bentuknya barang atau orang silakan. Nggak ada masalah kredit itu. Ya. Betul. Ada yang lain? Ah. Hmm. Hmm. Ah. Ah. Ya, jadi boleh si investor minta jaminan. Jaminan itu apa? Investor minta jaminan gini, kalau si pengelola usaha ini lalai, maka dia akan ambil jaminan itu. Misalnya gini, zaman dulu, zaman sahabat ya, tahunan, itu sudah misalkan, saya ini kamu pengelola, ini barang saya, tapi kamu jangan bawa barang ini ke lembah, jangan bawa barang ini ke tempat ini, ke tempat ini. Jadi sudah disyaratkan di awal untuk menghindari kerugian. Investor sebenarnya bisa saja mengatakan, jangan kamu kreditkan nih, bayarnya harus cash. Maka kalau si pengelola lalai, nah, dia harus nanggung tuh. Saat ini dia harus nanggung. Lalai atau melampaui batas. Modelnya. Lalai itu apa? Kurang, melampaui batas itu berlebihan. Lalai atau melampaui batas itu menjadikan si pengelola bertanggung jawab dan dia harus mengembalikan. Harus. Iya, mungkin karena belum utuh penguasaan tentang masalah ini ya. Jadi orang menginvestasi juga dia harus melihat kan potensi untung dan ruginya gitu ya. Misalnya dia mensyaratkan kayak tadi saya katakan jangan kamu kreditkan nih barang ini. Ya. Kamu harus memastikan sih dia mau benar beli baru kamu belikan misalnya untuk beras Jepang misalnya. Misalnya seperti itu. Jangan sampai nanti dia kredit nggak bayar juga. Katakan atau kalau kamu diutang harus minta jaminan. Jadi makanya kan kalau para jamaah misalnya ngecek nih akad dengan terms and condition dengan orang barat nih banyak panjang kan ini karena apa untuk menghindari hal tersebut mereka lebih bagus masya Allah ya orang ya, barat non muslim ya akadnya kan banyak tuh ya model syarat-syarat kemudian ketentuan klausulnya banyak sekali untuk menghindari hal tersebut jadi bukan masalah akad syar'i tapi mungkin pengetahuannya tidak maksimal sehingga ya bukan gitu ada perempuan nih misalnya Islam ini nggak benar, saya mau jadi mu'alaf, nggak jadi deh, ada poligami, nah misalnya begitu, dia wanita mau Islam nggak jadi deh, masa ada syariat begini, padahal kan poligami kan nggak wajib sifatnya, misalnya, tapi kan orang Islam kenalnya sunnahnya cuma poligami, ya itu masalah lain, itu kan orang Islamnya bukan Islamnya, ya
Kan nggak semua orang bisa poligami sesederhana itu misalnya gitu kan. Dia harus siap nafkahnya, ya. Ya kalau nggak siap nafkah, sunnah Nabi, ya betul, tapi ya nggak begitu juga gitu. Maksudnya ada salah satu yang banyak gitu ya. Ilmunya juga harus punya, misalnya gitu. Jadi intinya adalah perbuatan kaum muslimin itu bukan menjadi dalil. Nah itu sederhana, ya. Jadi kita harus belajar dulu sebelum kita menghukumi gitu ya, baru kita menghukumi. Jadi tidak tepat gitu ya. Jadi ada banyak cara kok supaya investor itu juga tidak tidak sampai rugi yang rugi yang tanpa perhitungan maksudnya. Kalau rugi, misalnya pengelola sudah maksimal para jamaah sekalian, tapi masih rugi, ya memang itu sudah nggak ada masalah gitu ya. Artinya memang dia harus nanggung itunya. Tapi kalau memang dia sendiri belum maksimal untuk mengunci para pengelola ini dengan syarat dan klausul, ya berarti ada sisi kelalaian dari si investor, bukan masalah syar'inya. Hmm. Hak investor nggak boleh. Bagi hasil tuh nggak boleh kecuali modalnya harus balik semua. Tidak boleh bagi hasil sebelum modalnya balik semua. Ya, kalau misalnya saya ngambil mesin per bulan sekian, itu berarti utang. Pengelola utang kepada investor. Aslinya, namanya juga bagi hasil, harus balik dulu semua modalnya, baru kalau ada hasil dibagi, kalau nggak ada hasil ya sudah, berarti rugi. Si investor rugi, uangnya nggak muter, si pengelola dia nggak dapat apa-apa. Padahal kalau dia kerja di kantor dapat gaji, dia nggak dapat apa-apa selama setahun. Kan gitu. Ya kalau mau pengelola nggak mau rugi, gampang aja. Gimana caranya? Gaji saya deh, Pak Bos. Saya minta gaji aja deh. Tapi saya juga minta syarat ya. Kalau nanti keuntungan melebihi 100%, saya minta bonus dong. Nah, boleh juga. Ya. Kalau saya mau setahun sekali, bagi hasil nunggunya lama. Orang anak istri saya makan juga makan apaan? Ya sudah kalau gitu minta gaji aja. Bos, modalin saya gerobak, bakso, saya minta gaji. Nanti kalau keuntungan selama setahun ini melebihi 100% dari omset misalnya, udah dihitung ya, maka saya minta bonus dong. Bosnya setuju, ya udah oke, nggak masalah. Nah, kelalaian tadi, masalah orang menghutangkan orang, kalau bisa itu apa? Minta jaminan. Bukan Islam sekali lagi. Kalau kita menghutangkan orang barang, kita boleh minta jaminan kok. Boleh minta jaminan ke orang yang membeli barang kita secara tempo itu. Jadi ada kunci-kunci yang sebenarnya perlu dipelajari supaya ya meminimalisir, bukan berarti menghilangkan resiko ya, meminimalisir. Ya resiko mah dimanapun ada gitu. Bukan sekali lagi bukan Islam. Gitu. Ya, mana? Aman ya? Alhamdulillah. Jadi para jamaah sekalian azza yakum, itu namanya syarikah. Nanti mungkin kita bahas ya, ada pembahasan syarikah itu panjang sekali. Ada mudharabah ya, bukan termasuk bagi hasil, kemudian ada syarikah, itu berbeda. Intinya adalah para jamaah sekalian di jam 8, intinya sekali lagi bahwasanya syariat itu kata Nabi SAW, agama Islam itu mudah. Agama Islam itu mudah. Tidak ada orang mempersulit agama Islam kecuali dia akan terkalahkan oleh perbuatan dia itu. Cuma kita ini harus cari ilmunya supaya gimana caranya mengamalkan Islam itu mudah. Contohnya, sholat 2 rakaat sebelum subuh, sebenarnya cukup 2 rakaat saja, tapi ada orang sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, tambah lagi sholat 2 rakaat wudu, kemudian sholat antara adzan dan iqamah, akhirnya 6 rakaat sebelum subuh, atau lebih dari itu. Padahal kalau orang punya ilmu, dia sholat 2 rakaat tapi niatnya banyak. Apabila subuh, 2 rakaat wudu, antara adzan dan iqamah. Nah itu kalau orang pintar gitu ya. Bekerja itu efektif sebenarnya ya. Jangan bekerja cuma dengan otot saja gitu. Makanya kalau semakin orang itu berilmu, maka lebih mudah cari solusi dan yang lainnya. Jadi ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga saja kita bisa mendapatkan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ya Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum.
Dan semoga para jamaah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apabila ada sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah. Apabila ada keluarga yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya karena Allah adalah Zat yang Maha menyembuhkan. Allah adalah Asy-Syafi, Zat yang Maha menyembuhkan. Apabila sudah ada keluarga yang sudah meninggal dunia semoga Allah berikan ampunan untuk beliau. Semoga Allah berikan beliau nikmat kubur dan menjauhkannya dari adab kubur, dan semoga beliau bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, dan kita semoga bisa berkumpul dengan beliau ya di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Kami minta maaf para jamaah sekalian apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun ya. Apa yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah adalah dari diri kami pribadi dan dari setan. Allah taala dan Rasulnya berpasti dari itu. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.